Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan, perbincangan seputar uang dan kebahagiaan memang menjadi sebuah narasi yang tidak pernah surut. Seringkali kita menemukan pertanyaan seputar kesejahteraan. Salah satu pertanyaan yang paling kontroversial dan sering diperdebatkan adalah, apakah uang dapat membeli kebahagiaan? Pertanyaan ini telah memicu debat hampir di semua kalangan. Namun, sementara sebagian orang sedang memperdebatkan hal ini, para ahli ternyata telah melakukan penelitian mendalam untuk mencari pemahaman tentang hubungan antara uang dan kebahagiaan. Apakah kamu pernah melihat kisah-kisah hidup para miliarder sukses yang mencapai kekayaan materi? Dan setelah melihat itu, kamu tanpa sadar berpikir seolah-olah uang adalah kunci menuju kebahagiaan. Salah seorang figur dunia, yaitu seorang pendiri Virgin Group, pernah menyampaikan pandangannya, di mana ia mengatakan bahwa uang memberi kebebasan dan peluang untuk melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia, seperti menjelajahi dunia atau mendukung berbagai kegiatan amal. Namun, apakah benar bahwa uang secara otomatis membawa kebahagiaan? Ketika kita menggali lebih jauh ke dalam cerita-cerita kehidupan para miliarder, seringkali kita menemukan bahwa di balik kekayaan material mereka masih ada persoalan-persoalan terkait kehidupan pribadi yang mungkin terabaikan. Contohnya tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan ekspektasi tinggi orang-orang sekitar seringkali membawa tekanan yang tidak terduga terhadap mereka. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, tidak semua dari mereka yang memiliki uang mengatakan tingkat kebahagiaan yang setara. Justru sebaliknya, keluarga-keluarga di pedesaan yang hidup dari pertanian menceritakan tentang kehidupan sederhana mereka, yang hidup tanpa kemewahan material, namun mereka dapat menggenggam kebahagiaan yang mendalam. Lantas, apakah sebenarnya uang benar-benar menjadi penentu kebahagiaan, ataukah ada faktor-faktor lain untuk bahagia dan jauh lebih berperan daripada uang? Dalam salah satu studi dikatakan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan, tetapi hanya sampai batas tertentu. Setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, tambahan uang tidak lagi memberi peningkatan signifikan pada tingkat kebahagiaan seseorang. Dari studi tersebut dapat kita pahami bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi kekurangan ekonomi, kesulitan membeli makanan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, akan merasa bahwa uang adalah kunci kebahagiaannya. Karena ketika seseorang tadi berhasil mengatasi kekurangan ekonomi, tentunya tingkat stres dan kekhawatiran tentang kebutuhan pokok dapat berkurang, dan akhirnya ia mampu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih stabil untuk perkembangan pribadi dan kebahagiaan. Namun, hubungan antara uang dan kebahagiaan tidaklah bersifat lurus. Setelah kebutuhan dasar tadi terpenuhi, faktor-faktor non-materi seperti hubungan sosial yang baik, pencapaian pribadi, dan pengalaman hidup yang bermakna juga menjadi sangat penting dalam membentuk tingkat kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uang memang dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan awal. Tetapi untuk kebahagiaan sejati seringkali melibatkan aspek-aspek kehidupan yang melampaui sekedar aspek materi. Dalam kata lain, ada titik di mana uang tidak lagi menjadi faktor utama dalam menciptakan kebahagiaan. Dan sejauh ini, jawaban atas pertanyaan apakah uang dapat membeli kebahagiaan tetaplah kompleks dan subjektif. Semua balik lagi terhadap keadaan masing-masing. Namun dari banyaknya pendapat, satu hal yang dapat dipastikan bahwa uang hanya merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen kebahagiaan, karena uang mungkin lebih berperan sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan dan keinginan daripada sebagai sumber langsung dari kebahagiaan itu sendiri. Sedangkan kebahagiaan sejati masih melibatkan aspek non-materi, seperti hubungan sosial, pencapaian pribadi, dan juga makna hidup. Kalau menurut kamu sendiri, apakah kekayaan sejati terletak pada banyaknya uang yang dimiliki, atau justru dapat ditemukan dalam kehidupan yang seimbang, hubungan yang berkualitas, dan pengalaman hidup yang bermakna? Coba kamu renungkan sejenak dan mungkin kamu akan menemukan jawaban yang lebih dari sekedar tentang uang.